Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Nikomang Ari Widiantari. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Seperti biasa, kita awali dulu dengan mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Kita lanjutkan dengan mengucapkan doa. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Ya Tuhan, semoga atas berkenan-Mu tiada suatu halangan bagi hamba memulai pelajaran ini, dan semoga berhasil baik. Anak-anak, ingat ya, pada saat seperti sekarang ini, pandemi COVID-19 belum berakhir, kita harus tetap menjaga kesehatan. Adapun cara untuk menjaga kesehatan adalah dengan melaksanakan pola hidup sehat atau kiat hidup sehat. Yang pertama adalah perbanyak air putih. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, menjaga kebersihan tubuh. Yang keempat, perbanyak buah dan sayuran. Dan terakhir, yang kelima adalah jaga kesehatan dengan berolahraga. Itulah kiat hidup sehat yang harus kita laksanakan saat ini. Selain melaksanakan kiat hidup sehat, kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang disebut dengan 3M. Adapun protokol kesehatan itu antara lain: 1. Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Trimurti. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Kalian dapat menjelaskan pengertian Trimurti. Kedua, dapat menyebutkan bagian-bagian Trimurti. Yang ketiga, dapat menjelaskan tugas dan fungsi Trimurti.
Yang keempat, dapat menjelaskan atribut Dewa Trimurti. Dan terakhir, yang kelima, dapat menyebutkan sakti Dewa Trimurti. Kita masuki bagian yang pertama adalah pengertian Trimurti. Trimurti berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata tri dan murti. Tri artinya tiga. Murti artinya kekuatan atau manifestasi. Jadi, Trimurti artinya tiga kekuatan atau manifestasi dari Sang Hyang Widi untuk menciptakan, memelihara, dan memperlina alam semesta beserta isinya. Setelah anak-anak mengetahui arti dari Trimurti, sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian Trimurti. Bagian Trimurti yang pertama adalah Dewa Brahma. Bagian Trimurti yang kedua adalah Dewa Wisnu. Bagian Trimurti yang ketiga adalah Dewa Siwa. Jadi, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa adalah bagian-bagian Trimurti. Trimurti memiliki fungsi sebagai trikona. Yang pertama, utpati yang artinya mencipta. Yang kedua, stiti yang artinya memelihara. Yang ketiga, pralina artinya melebur. Jadi, Dewa Brahma fungsinya sebagai utpati. Dewa Wisnu fungsinya sebagai stiti. Dan Dewa Siwa fungsinya sebagai pralina. Trikona artinya tiga kekuatan Sang Hyang Widi untuk mencipta, memelihara, dan melebur alam semesta beserta isinya. Kita lanjutkan ya ke bagian ketiga, tugas dan fungsi Trimurti. Bagian Trimurti yang pertama adalah Dewa Brahma. Tugas Dewa Brahma adalah menciptakan alam semesta beserta isinya. Sedangkan fungsi Dewa Brahma dalam trikona adalah sebagai utpati. Bagian Trimurti yang kedua adalah Dewa Wisnu.
Tugas Dewa Wisnu adalah memelihara seluruh alam semesta beserta isinya. Fungsi Dewa Wisnu dalam Trikona adalah sebagai stiti. Bagian Trimurti yang ketiga adalah Dewa Siwa. Tugas Dewa Siwa adalah melebur atau menghancurkan semua ciptaan. Fungsi Dewa Siwa dalam Trikona adalah sebagai pralina. Nah, anak-anak sudah mengetahui tadi tentang fungsi dan tugas dari Dewa Trimurti. Selanjutnya kita akan membahas tentang atribut atau ciri-ciri Dewa Trimurti. Yang pertama, Dewa Brahma. Seperti anak-anak amati di gambar yang ada ini, ciri-ciri Dewa Brahma adalah 1. Senjata gada. 2. Kendaraan atau wahana angsa. Yang ketiga, Dewa Brahma bermuka 4 yang disebut dengan catur muka. Yang keempat, Dewa Brahma simbolnya api. Yang kelima, warna Dewa Brahma adalah merah. Yang keenam, aksara suci Dewa Brahma adalah Ang. Yang ketujuh, sakti Dewa Brahma adalah Dewi Saraswati. Yang kedelapan, Dewa Brahma menguasai arah selatan. Dan terakhir yang kesembilan, Dewa Brahma dipuja di pura desa atau balai agung. Selanjutnya, Dewa Wisnu. Ciri-ciri Dewa Wisnu adalah: pertama, senjata cakra. Kedua, kendaraan atau wahana burung Garuda. Yang ketiga, bertangan 4 atau yang disebut catur buja. Yang kelima, Dewa Wisnu simbolnya air. Yang keenam, warna Dewa Wisnu adalah hitam. Yang ketujuh, aksara Dewa Wisnu adalah Ung. Yang kedelapan, sakti Dewa Wisnu adalah Dewi Sri atau Dewi Laksmi. Yang kesembilan, Dewa Wisnu menguasai arah utara. Dan terakhir, Dewa Wisnu dipuja di pura Pusa. Bagian yang ketiga adalah Dewa Siwa. Ciri-ciri Dewa Siwa adalah: 1. Senjatanya Padma Anglayang. Kedua, kendaraannya atau wahananya adalah lembu Nandini. Yang ketiga, Dewa Siwa bermata 3.
atau yang disebut dengan Trinetra. Yang keempat, Dewa Siwa simbolnya angin. Yang kelima, Dewa Siwa warnanya pancawarna. Yang keenam, Dewa Siwa aksara sucinya Mang. Yang ketujuh, sakti Dewa Siwa adalah Dewi Durga atau Dewi Uma atau Dewi Parwati. Yang kedelapan, Dewa Siwa menguasai arah tengah. Yang kesembilan, Dewa Siwa dipuja di pura dalam. Anak-anak, sekarang Ibu akan memperlihatkan senjata Dewa Trimurti. Gambar pertama itu adalah senjata gada, yang merupakan senjata Dewa Brahma. Yang kedua adalah senjata cakra. Itu adalah senjatanya Dewa Wisnu. Yang ketiga adalah Padma Anglayang, yang merupakan senjata Dewa Siwa. Selanjutnya kita akan mengetahui kendaraan Dewa Trimurti. Yang pertama adalah angsa, yang merupakan kendaraan Dewa Brahma. Yang kedua, Garuda, yang merupakan kendaraan Dewa Wisnu. Yang ketiga, Lembu Nandini, yang merupakan kendaraan Dewa Siwa. Sekarang kita akan mempelajari simbol Dewa Trimurti. Ini adalah gambar api, yang merupakan simbol Dewa Brahma. Yang kedua adalah gambar air, yang merupakan simbol Dewa Wisnu. Yang ketiga adalah angin, yang merupakan simbol Dewa Siwa. Jadi, simbol Dewa Trimurti adalah api, air, dan angin. Aksara suci Dewa Trimurti. Yang pertama adalah Ang, yang merupakan aksara suci Dewa Brahma. Ini dia bentuk tulisannya ya anak-anak. Yang kedua adalah Ung, yang merupakan aksara suci Dewa Wisnu. Seperti inilah tulisan Ung. Yang ketiga adalah Mang, yang merupakan aksara suci Dewa Siwa. Jadi,
Ang Ung Mang itu adalah aksara suci Dewa Trimurti. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari arti Dewa Trimurti, bagian-bagian Dewa Trimurti, fungsi dan tugas Dewa Trimurti, ciri-ciri atau atribut Dewa Trimurti. Dan terakhir, yang kelima, kita akan mempelajari sakti dari Dewa Trimurti. Gambar pertama adalah Dewi Saraswati yang merupakan sakti dari Dewa Brahma. Gambar yang kedua adalah Dewi Sri atau Dewi Laksmi yang merupakan sakti daripada Dewa Wisnu. Yang ketiga adalah Dewi Durga atau Uma atau Parwati yang merupakan sakti daripada Dewa Siwa. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat ciri-ciri dari masing-masing sakti dari Dewa Trimurti. Yang pertama adalah sakti Dewa Brahma, yaitu Dewi Saraswati. Dewi Saraswati adalah sakti Dewa Brahma. Dewi Saraswati melambangkan ilmu pengetahuan, juga melambangkan kecerdasan. Dewi Saraswati dilambangkan dengan wanita yang cantik. Artinya, ilmu pengetahuan itu sangat menarik untuk dipelajari. Dewi Saraswati bertangan 4, yang artinya memiliki kelebihan dari manusia biasa. Itu merupakan simbol ilmu pengetahuan yang berguna. Atribut yang dipegang oleh Dewi Saraswati. Yang pertama, keropak. Itu merupakan simbol tempat penyimpanan ilmu pengetahuan. Yang kedua, genitri. Artinya, simbol pengetahuan itu tidak habis untuk dipelajari. Yang ketiga, wina atau alat musik. Artinya, simbol pengetahuan adalah seni budaya yang agung. Yang keempat, bunga teratai. Artinya, simbol pengetahuan itu sangatlah suci. Yang kelima, burung merak melambangkan kewibawaan. Yang keenam, burung angsa melambangkan kebijaksanaan. Itulah penjelasan tentang Dewi Saraswati. Yang kedua, sakti Dewa Wisnu, yaitu Dewi Sri atau Dewi Laksmi. Dewi Sri adalah sakti dari Dewa Wisnu. Dewi Sri juga disebut Dewi Laksmi. Beliau melambangkan kesuburan dan kesejahteraan.
Dewi Sri juga disebut sebagai Dewi Nini. Beliau adalah Dewi Padi. Dewi Sri memiliki wajah yang cantik sebagai cermin sifat lemah lembut dan kedua tangannya memegang bunga teratai. Itulah ciri dari sakti Dewa Wisnu, yaitu Dewi Sri atau Dewi Laksmi. Yang ketiga, sakti Dewa Siwa, yaitu Dewi Durga atau Dewi Uma atau Parwati. Dewi Durga adalah sakti dari Dewa Siwa. Dewi Durga disebut juga dengan Dewi Uma atau Dewi Parwati, yang bertugas sebagai memperlina alam semesta. Dewi Durga dikenal dengan wajah yang menyeramkan, matanya melotot, pandangannya tajam, dan rambutnya terurai. Sedangkan Dewi Parwati memiliki wajah yang cantik dan penuh pesona. Beliau adalah penguasa gunung. Demikianlah ciri-ciri daripada sakti daripada Dewa Trimurti. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita akan mempelajari tentang di mana saja Dewa Trimurti dipuja. Ingat ya anak-anak, Trimurti adalah sinar suci dari ide Sang Hyang Widiwasa. Kita sebagai umat Hindu wajib memuja Dewa Trimurti. Pemujaan kepada Dewa Trimurti dilambangkan dengan sembahyang. Di masing-masing desa adat di Bali, Dewa Trimurti dipuja di Pura Kayangan 3, yaitu Dewa Brahma di Pura Desa atau Bali Agung, Dewa Wisnu di Pura Puseh, Dewa Siwa di Pura Dalem. Selain dipuja di Pura Kayangan 3, di Bali, Dewa Trimurti itu yaitu Dewa Brahma dipuja di Pura Luhur Andakasa, Dewa Wisnu dipuja di Pura Batur, dan Dewa Siwa dipuja di Pura Besakeh sebagai tempat pemujaan kepada Tripurusa, yaitu Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa. Nah, anak-anak semuanya, itulah penjelasan Ibu tentang materi kita, yaitu Trimurti. Ibu ingatkan lagi ya anak-anak, jangan lupa kalian harus tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Demikianlah video pembelajaran Ibu mengenai materi Trimurti. Ya, Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sampai berjumpa pada video berikutnya ya anak-anak.